Baiklah anak-anak, untuk pertemuan ketiga ini kita akan sama-sama belajar tentang listrik statis. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Listrik statis. Mungkin bagi kalian mendengar listrik itu tidak asing. Tetapi ketika melihat judul listrik statis, statis itu berarti diam atau tidak ada aliran. Nah, ini bukan berarti bahwa listrik itu tidak mengalir. Tetapi di dalam bab listrik statis ini akan kita gali bagaimana perilaku muatan-muatan listrik tersebut. Adapun tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri. Pada bab listrik statis ini, kita akan mempelajari subbab-subbab diantaranya muatan listrik, gaya kolom, dan kuat medan listrik. Yang terdiri dari muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, hukum Gauss, kuat medan listrik, muatan kontinu. Sedangkan pada subbab energi potensial dan potensial listrik, dipelajari tentang energi potensial listrik, hukum kekekalan energi mekanik dalam medan elektrostatik. Dan pada subbab terakhir yaitu mengenai kapasitor, kita akan mempelajari tentang kapasitas kapasitor dan rangkaian kapasitor. Mari kita mulai dengan persamaan gaya listrik. Gaya listrik ini akan terjadi jika ada dua buah muatan. Baik itu muatan sejenis, yaitu positif-positif, maupun negatif-negatif, atau muatan yang tidak sejenis, yaitu positif dan negatif. Nah, gaya yang akan terjadi itu tentu saja akan berbeda. Kalau muatannya sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Dan kalau muatannya tidak sejenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, mungkin kalian tidak asing dengan istilah hukum Coulomb. Nah, menurut Coulomb bahwa gaya listrik itu akan terjadi jika muatan sejenis atau muatan berlainan jenis dengan besarnya adalah sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua muatan tersebut. Sedangkan 1/4 V epsilon 0 atau 1/4 V epsilon itu merupakan medium atau media. Apakah medianya udara, medianya logam. Nah, kalau yang kalian lihat pakai kabel berarti itu medianya adalah logam. Bisa juga medianya air. Hanya kalau misalkan listrik di Indonesia ini memakai media air, pasti terbayang bagaimana kita memasang paralon di atas dengan diisi air ataupun di bawah. Nah, itu kemungkinan akan terjadi kebocoran-kebocoran dan itu akan menyulitkan. Sehingga diambillah pakai logam. Dan mengapa logam itu harus logam tembaga? Nah, logam tembaga itu lebih baik dari logam-logam yang lain. Tapi sebetulnya logam emas itu lebih baik. Hanya kalau kita pakai logam emas itu akan mahal sekali untuk menyediakannya. Sehingga dipakailah logam tembaga. Nah, bisa kalian lihat bahwa gaya listrik dirumuskan F sama dengan 1/4 V epsilon 0 atau epsilon kali Q1 kali Q2 per R1 2 kuadrat. Di mana F-nya itu adalah gaya kolom, E-nya adalah permitivitas dalam bahan, K itu adalah konstanta dielektrik atau permitivitas relatif bahan. Kalau isinya udara seringkali disebut epsilon 0 atau itu vakum. Yang berikutnya adalah persamaan kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik ini dirumuskan bahwa besarnya gaya tiap muatan uji atau F per Q0. Nah, atau
bisa diuraikan juga bahwa E sama dengan kaki per R kuadrat. Diuraikan lagi menjadi 1/4 V epsilon 0 kali Q per R kuadrat. Nah, bahwa E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, R sendiri jarak titik ke sumber medan. Nah, yang berikutnya adalah Q muatan sumber, Q0 muatan uji, K tetapan kolom, K itu juga bisa disebut 1/4 V epsilon 0. Yang besarannya itu tetap atau konstannya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan epsilon 0 sendiri itu merupakan permitivitas hampa udara yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, berikutnya yaitu tentang persamaan hukum Gauss. Nah, ini dibacanya flux sama dengan EA cosinus theta sama dengan Q per epsilon 0, di mana cos theta atau sudut itu adalah sudut yang dibentuk antara kuat medan dengan garis normal bidang, bukan dengan bidang tapi dengan garis normal bidang, ya. Di mana flux itu merupakan jumlah garis medan atau flux listrik, ya. Satuannya adalah Weber atau Newton meter kuadrat per kolom. Kuat medan tadi sudah, satuannya Newton per kolom. A luas permukaan tertutup, satuannya meter persegi. Q muatan yang dilingkupi permukaan tertutup, kolom satuannya. E atau epsilon permitivitas hampa, besarannya sudah tadi disebutkan. Sedangkan theta sudut antara medan atau kuat medan dan garis normal bidang, di mana garis normal bidang itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Lalu berikutnya adalah rapat muatan listrik. Nah, rapat muatan listrik ini bisa dirumuskan sebagai TO, itu membacanya TO sama dengan Q per A. TO-nya sendiri rapat muatan listrik, satuannya kolom per meter persegi. Q-nya muatan listrik, satuannya kolom. A luas menampang tiap keping, satuannya meter persegi. Nah, lalu yang berikutnya adalah bagaimana kalau muatan itu berupa bola konduktor. Nah, maka di sini ada tahapan-tahapannya. Kalau medan listrik di kulit bola bermuatan, nah ini ada kulit bola, ada bola pejal. Nah, itu kalian harus bisa membedakan. Nah, kalau hanya kulit bola artinya kosong, dalamnya kosong. Maka di luar atau jari-jarinya lebih besar daripada jari-jari bola itu sendiri, maka medan listriknya E sama dengan kaki per R kuadrat, di mana R-nya adalah jarak dari titik pusat ke titik tersebut. Yang berikutnya di permukaan bola, di mana jaraknya sama dengan jari-jari, bisa kalian lihat E sama dengan kaki per R kuadrat, R-nya R besar, R jari-jari. Di dalam bola itu E sama dengan 0 jika sekali lagi bahwa itu kulit bola yang bermuatan, artinya di dalamnya kosong. Tapi kalau bolanya bola pejal bermuatan, itu sesuai E sama dengan kaki per R kuadrat, E sama dengan kaki per R kuadrat. Kalian bisa melihat perbedaan antara R dengan kalian melihat bagaimana letak muatan ujinya. Nah, itu bisa kalian lihat. R kecil jarak titik dari pusat bola pejal bermuatan, sedangkan R adalah jari-jari bola pejal bermuatan. Nah, itu bisa kalian lihat dengan teliti. Nah, berikutnya adalah persamaan energi potensial listrik, dilambangkan dengan W12 itu sama dengan delta EV, energi potensial. Bahwa energi listrik itu sama dengan energi potensial listrik, di mana W adalah usaha, satuannya joule. EP energi potensial juga satuannya joule. Q0 muatan uji, satuannya kolom. Q muatan sumber, satuannya kolom. R2 jarak muatan uji titik 2 dengan muatan sumber, R1 jarak muatan uji ke titik 1 dengan muatan sumber. Sedangkan potensial listrik delta P
sama dengan kaki kali 1/r² min 1/r1. Keterangannya bahwa delta V beda potensial antara dua titik, satuannya volt, delta EV perubahan energi potensial, satuannya joule, Q aksenol muatan uji, K tetapan kolom seperti tadi, R2 jarak muatan titik 2 ke sumber muatan, R1 jarak titik muatan 1 ke sumber muatan. Berikutnya persamaan hukum kekekalan energi mekanik dalam medan elektrostatik. Nah, ingat hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa musnah, tapi berubah bentuk. Ini Q P1 ditambah setengah M P1 kuadrat sama dengan Q P2 ditambah setengah M P2 kuadrat. Nah, ini mengingatkan kalian bahwa kekekalan energi itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial itu merupakan energi yang dimiliki oleh benda itu sendiri, sedangkan energi kinetik itu adalah energi akibat pergerakan atau akibat dia memiliki kecepatan. Setiap benda yang bergerak itu akan memiliki kecepatan. Jadi itu sebetulnya tidak asing, hanya berbeda lambang saja. Berikutnya kapasitas kapasitor keping sejajar, ada kapasitas kapasitor bola, dan ada kapasitas kapasitor silinder. Kalau kalian ingin lebih jauh lagi, bahwa kapasitor itu di dunia elektronik dikenal juga dengan kondensator, di mana kondensator itu bentuknya seperti yang kalian lihat di layar ini. Ada keping sejajar, ada berbentuk bola, ada yang silinder. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari di Google bagaimana bentuk kapasitor tersebut. Nah, ini kalian bisa lihat, bisa baca, sudah jelas keterangannya bahwa kapasitas itu satuannya farad, Q sudah tadi satuannya apa, pi. Nah, D itu adalah jarak antar kedua keping, N0 atau epsilon 0 tadi sudah permitivitas vakum. Berikutnya adalah kapasitas pada bola. Kapasitas kapasitor pada bola rumusnya adalah C sama dengan 4V epsilon 0 R, atau sering juga ditulis R per K. Ingat bahwa K adalah 1/4 V epsilon 0, sehingga 4V epsilon 0 itu sama dengan 1 per K. Nah, bisa kalian lihat di layar juga rumusnya. Yang terakhir adalah kapasitor silinder. Nah, ini yang paling sering dipakai di dalam alat-alat elektronik, ya, termasuk HP yang kalian gunakan. Itu juga ada kapasitas kapasitornya. Nah, itu yang diukur dengan berapa farad, ya. Tapi biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan satuan mikrofarad. Baiklah, di sini kalian akan melihat rangkaian kapasitor sama dengan rangkaian resistor pada pertemuan sebelumnya. Rangkaian kapasitor pun ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ada rangkaian gabungan. Nah, hanya kebalikan ini dari rangkaian resistor. Kalau rangkaian seri kapasitor itu jika dirangkai seri, maka bisa dihitung 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per Cn kalau itu ada N buah. Ya. Sementara kalau rangkaian paralel justru dijumlahkan, bahwa C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah Cn. Yang perlu kalian lihat dan perlu kalian garis bawahi bahwa di dalam kapasitor itu untuk yang seri yang sama itu adalah harga muatan. Jadi kalau dihubungkan seri maka muatan ke-1, muatan ke-2, muatan kapasitor ke-3 itu akan sama. Dan sama halnya seperti rangkaian resistor, bahwa rangkaian paralel yang samanya itu adalah beda potensial. P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan V total. Nah, berikutnya, nah ini contoh soal. Di sini ada contoh soal mengenai gaya kolom. Nah, kalian bisa lihat di gambar bahwa di situ ada 3 muatan A, B, dan C. Kalian bisa lihat jenis muatannya. Itu ada muatan positif, ada muatan negatif. FAC itu
artinya adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan A dan C. Nah, FAC adalah gaya di C oleh muatan A. Sehingga itu menjauhi muatan C, artinya ditolak karena sejenis. Tetapi muatan B dengan C itu ditarik oleh apa? Oleh C, karena muatan B negatif. Nah, di dalam soal ini yang ditanyakan di manakah atau berapa besarnya gaya kolom di muatan C. Sehingga kalian bisa lihat muatan C oleh A ditolak, muatan C oleh B ditarik. Nah, FAC dan FBC itu searah, sama-sama arahnya ke kanan, sehingga dijumlahkan FAC plus FBC. Jadi tanda positif atau tanda plus itu menunjukkan bahwa FAC dan FBC searah. Nah, itu silahkan penjelasan berikutnya bisa kalian lihat. Berikutnya ini adalah 3 buah muatan di dalam sebuah segitiga sama sisi. Nah, karena gaya itu di kelas 10 mungkin kalian juga sudah belajar bahwa gaya itu termasuk besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor ada nilai, ada nilai, ada arah. Nah, kalian coba perhatikan bahwa di situ ada muatan A, C, dan B, ya, di mana muatan A, B, dan C itu sama-sama positif. Kalian bisa lihat bahwa di titik C oleh muatan A ditolak, sehingga FAC arahnya ke atas menjauhi muatan A. Dan kalian juga bisa lihat bahwa FBC, nah ini FBC itu ke bawah, berarti muatan B itu adalah muatan negatif. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Mengapa FBC ke bawah? Karena muatan B adalah muatan negatif. Walaupun mungkin di sini tidak tertulis ya bahwa muatan C adalah muatan negatif. Tapi Ibu bisa jelaskan bahwa itu merupakan muatan negatif dengan melihat arah FBC, arahnya ke bawah. Jadi ditarik oleh B. Nah, penjelasan berikutnya di sini memakai rumus kosinus. FC atau gaya di titik C, FAC kuadrat, FBC kuadrat plus 2FAC FBC kosinus alfa. Nah, itu karena ini merupakan segitiga sama sisi sehingga sudutnya 60 semua, maka kalian bisa lihat bahwa sudut C itu adalah 180 dikurangi 60, ya, itu antara FAC dengan FBC itu sudutnya 120. Nah, itu berikutnya ini contoh soal tentang medan listrik. Nah, kalau medan listrik yang harus kalian ketahui bahwa jika muatannya positif, nah, maka kuat medan di titik tersebut menjauhi muatannya. Dan jika muatannya negatif, maka muatan di titik tersebut mendekati muatannya. Tapi di sini yang dicontohkan bagaimana supaya di manakah letak titik P supaya di titik P itu kuat medan listriknya 0. Kalau kuat medan listriknya 0 berarti kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A dan muatan B itu harus sama kuat. Sehingga di situ dituliskan EPA sama dengan EPB. Dan berikutnya bisa kalian lihat. Nah, berikutnya adalah sebuah bola konduktor. Tadi penjelasannya sudah. Ini sebuah bola konduktor itu berupa kulit bola yang bermuatan. Sehingga di situ tertulis bahwa kuat medan listrik pada titik A di mana jaraknya lebih kecil daripada jari-jarinya, maka kuat medannya adalah 0. Yang berikutnya sesuai dengan jaraknya. Nah, ini contoh soal untuk potensial listrik. Nah, kalau potensial listrik itu mengulang lagi ke atas bahwa kuat medan listrik, gaya listrik itu tanda muatan negatif mau muatan positif itu tidak harus dimasukkan.
Tetapi kalau pada beda potensial atau energi potensial itu tanda muatan wajib dimasukkan tandanya. Contoh di sini negatif 3,6 tanda muatannya dimasukkan sehingga ini bentuknya jadi negatif. Nah, itu. Tapi kalau pada gaya, kalau pada kuat medan itu tanda muatan tidak harus dimasukkan. Karena tanda muatan pada gaya dan kuat medan itu hanya sebagai arah, kemana arahnya. Nah, itu berikutnya ini adalah rangkaian kapasitor, ada yang seri, ada yang paralel. Nah, bisa kalian lihat contoh soalnya dibaca. Nah, berikutnya adalah contoh soal rangkaian kapasitor yang paralel. Nah, juga sama sesuai dengan penjelasan di atas bahwa kalau paralel bagaimana, kalau seri bagaimana. Nah, itu. Nah, silakan ini mungkin yang terakhir, kalian bisa mengerjakan tugas. Untuk sementara ini tetap masih di LKS. Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya. Ini ada 8 soal untuk klasis, uji kompetensi dan soal remedi. Sudah Ibu sertakan halaman dan nomornya. Nah, terima kasih, selamat belajar. Kalau kalian masih belum paham, maka bisa kalian tanyakan boleh melalui WA atau Classroom itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan dan tetap sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.